Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Musa alaihissalam dan mukjizatnya merubah tongkat menjadi ular tertulis jelas di dalam Al-Qur'an. Namun hingga kini keberadaan tongkat itu masih menjadi misteri. Namun baru-baru ini, sebuah tongkat kayu berbentuk ular berusia sekitar 4.400 tahun ditemukan di sebuah danau di barat daya Finlandia. Saya telah menemukan banyak hal luar biasa dalam pekerjaan saya sebagai arkeolog. Tetapi penemuan patung ini membuat saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa dan membuat saya merinding. Kata arkeolog Satu Koivisto. Koivisto adalah peneliti postdoktoral di Universitas of Turku, Finlandia, yang memimpin penelitian di Javansu, situs di mana objek itu ditemukan. Tongkat tersebut panjangnya 53 cm dan tebalnya sekitar 2,5 cm. Diukir dari sepotong kayu, tulis Koivisto dan rekan penelitinya. Seorang arkeolog di Universitas Helsinki dalam sebuah makalah yang telah diterbitkan di jurnal Antiquity, patung itu sangat naturalistik dan menyerupai ular rumput atau ular beludak Eropa dalam tindakan merayap atau berenang, ungkap para peneliti. Seorang peneliti yang tidak terlibat dalam penemuan itu menyarankan bahwa artefak tersebut mungkin menggambarkan seekor ular beludak. Saya mengatakan bahwa ular beludak lebih tepat karena bentuk kepalanya, tubuh yang pendek, dan ekor yang dapat dibedakan. Sonja Hota Taifan, seorang peneliti postdoktoral di Nordin Folkloristik di Bro Akademik Universitas di Finlandia. Temuan ini menarik karena ular beludak memiliki peran penting dalam agama dan juga sihir rakyat. Sebagai hipotesis awal, tampaknya masuk akal bagaimanapun untuk menetapkan artefak dalam bidang keagamaan, kata para peneliti. Menurut catatan sejarah yang membahas kepercayaan pra-Kristen, ular syarat dengan makna simbolis dalam komlogis, Finno-Arjen, dan masyarakat Sami, serta para dukun yang diyakini dapat merubah menjadi ular. Suku Sami tinggal di Skandinavia Utara dan Rusia, sementara bahasa Finno-Ugric diturunkan di Skandinavia dan Eropa Timur. Namun, artefak sudah ada jauh sebelum orang Finlandia mulai membuat catatan tertulis. Para peneliti tidak dapat memastikan bahwa orang memiliki kepercayaan yang sama sekitar 4.400 tahun yang lalu. Dalam Islam sendiri, tercatat di dalam Al-Quran bahwa kisah Nabi Musa dan mukjizat merubah tongkat jadi ular. Kisah Nabi Musa dan mukjizat merubah tongkat jadi ular itu berawal dari kesombongan Raja Fir'aun. Puncaknya, Raja Fir'aun yang begitu sombong mengakui dirinya sebagai Tuhan. Nabi Musa lantas datang dan mengajak Raja Fir'aun untuk bertaubat dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja Fir'aun pun menentang Nabi Musa untuk menunjukkan bukti bahwa kekuasaan Allah. Nabi Musa ditantang oleh Raja Fir'aun untuk melawan kemampuan para penyihirnya. Atas izin Allah, Nabi Musa kemudian melempar tongkat yang beliau pegang. Seketika tongkat tersebut berubah menjadi ular besar dan memakan ular-ular kecil buatan penyihir Raja Fir'aun. Wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang hak atau benar. Sungguh aku datang, maka dia, Musa, melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba ia atau tongkat itu menjadi ular besar yang nyata. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 106-107. Masya Allah, itulah temuan tongkat ular yang diyakini milik orang sakti, seperti halnya kisah Nabi Musa dan juga mukjizatnya.
Kebenaran tentang tongkat itu milik Nabi Musa atau bukan, hanya Allah yang tahu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memakai tongkat merupakan sunnah para nabi, sunnah para sahabat, sunnah para aulia, dan sunnah para ulama. Para nabi dan rasul semuanya memakai tongkat. Kegunaan tongkat bagi para nabi dan rasul sangat banyak, diantaranya tempat berlindung, tempat untuk berlindung dari binatang buas, tempat untuk bersandar, dan tempat untuk menghindari cuaca yang buruk semisal angin yang sangat kencang. Bahkan tongkat digunakan Nabi Musa sebagai sarana untuk membelah laut. Para ulama menganjurkan untuk memakai tongkat agar semakin ingat dengan akhirat, supaya bertambah rendah hati dan tidak sombong. Hal ini dicontohkan oleh Imam Syafi'i, meskipun beliau muda tapi bertongkat. Ketika ditanyakan, Imam Asy-Syafi'i menjawab, tongkat tersebut untuk mendundukkan hatinya apabila terjangkit penyakit sombong, serta sebagai pengingat dunia bahwa kita hidup di dunia ini hanya sebentar, kemudian menuju alam akhirat yang kekal. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.